Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Nazrul Rifki dengan NIM 2250191047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul alur dan formulir pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian, serta membahas mengenai penulisan resep yang benar secara melakukan pengkajian resep dan formulirnya, masalah terkait obat serta swamedikasi dan tata laksana penyakit degeneratif. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita semua dapat memahami bagaimana peran penting tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas penggunaan obat di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, apotek, maupun di puskesmas. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian. Nah, untuk pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai. Nah, tujuannya di sini untuk mencapai hasil terapi yang optimal dan meningkatkan mutu hidup pasien. Nah, peran penting apoteker kini tidak hanya sekedar menyerahkan obat, tetapi juga melakukan pengkajian, pemantauan, edukasi, dan tindak lanjut terhadap pasien. Nah, artinya apoteker bukan lagi berperan di belakang meja, melainkan turut aktif dalam tim pelayanan kesehatan. Nah, untuk alur dan formulir pengelolaan sediaan farmasi. Selanjutnya kita bahas alur pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Nah, proses pengelolaan ini dimulai dari perencanaan kebutuhan tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan. Perencanaan ini harus berdasarkan data pemakaian sebelumnya dan morbiditas atau pola penyakit serta sisa stok yang masih tersedia. Nah, tujuannya tuh agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan obat di fasilitas pelayanan. Untuk pengadaan dilakukan melalui sistem yang sah, transparan, dan sesuai regulasi. Apoteker harus memastikan obat yang dibeli adalah terdaftar di BPOM, memiliki izin edar dan berasal dari pemasok resmi. Nah, untuk penerimaan dan penyimpanan, setiap obat diterima harus dicek fisik, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Penyimpanan dilakukan sesuai karakteristik obat. Misalnya vaksin disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Obat tablet disimpan di ruang kering dan terlindung dari cahaya. Nah, distribusi dan penyaluran dilakukan dengan prinsip FIFO atau fresh in fresh out, dan FEVO, fresh expired fresh out. Tujuannya agar obat yang mendekati kadaluarsa digunakan terlebih dahulu. Pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan dicatat dalam formulir permintaan obat, kartu stok, atau buku ekspedisi agar semua proses bisa ditelusuri dan diaudit bila diperlukan. Melalui sistem yang tertata dan terdokumentasi, maka kualitas pelayanan kefarmasian akan terjaga dan resiko kesalahan dapat diminimalkan. Untuk selanjutnya itu ada penulisan resep. Sekarang kita masuk ke bagian penulisan resep. Untuk resep adalah
permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan kebutuhan terapi. Nah, untuk penulisan resep yang baik memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada inscription identitas dokter. Di bagian ini dicantumkan nama dokter, alamat, nomor telepon, serta nomor SIP. Di sisi kanan atas biasanya terdapat tanggal dan kota penulisan resep. Lalu resep diawali dengan huruf R garis miring serta simbol permintaan obat. Nah, untuk yang kedua itu ada preskriptio. Bagian ini berisi nama obat, bentuk sediaan, dosis, dan jumlah obat yang diminta. Jika obat racikan maka ditulis cara pembuatan, contohnya paracetamol tab 100 mg nomor X. Untuk selanjutnya itu ada signatura. Nah, di sini ditulis pemakaian obat, misalnya S.3DD tab 1 P.C PRN. Demam, artinya minimum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan jika demam. Nah, yang selanjutnya itu ada subscriptio, merupakan bagian tanda tangan atau para dokter. Tanda tangan wajib jika resep mengandung obat narkotika. Nah, untuk pro berisi identitas pasien seperti nama, usia, berat badan, dan alamat. Jika obat narkotika, contohnya pro AN Kevin, usia 7 tahun, berat badannya 20 kilo. Nah, dengan mengikuti struktur ini, jika memastikan resep jelas, sah, dan aman digunakan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengkajian resep dan formulirnya. Setelah resep diterima di apotek, langkah berikutnya adalah pengkajian resep. Ini merupakan tanggung jawab utama apoteker sebelum menyiapkan obat. Nah, pengkajian resep mencakup 3 tahap penting. Pengkajian administratif untuk memastikan identitas dokter dan pasien lengkap, tanggal resep jelas dan masih berlaku. Nah, pengkajian farmaseutik yaitu penilaian aspek teknis obat, meliputi nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, dosis, jumlah, dan stabilitasnya. Aturan pemakaian serta kesesuaian dengan cara penggunaan. Untuk pengkajian klinis yaitu menilai apakah obat sesuai dengan kondisi pasien, apakah dosisnya tepat, apakah ada kontraindikasi alergi atau interaksi obat yang berbahaya. Nah, untuk membantu proses itu digunakan formulir pengkajian resep yang terdiri dari beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama itu ada data administrasi pasien dan dokter. Untuk bagian yang kedua itu ada data farmaseutik obat. Nah, untuk bagian yang ketiga data klinis seperti indikasi dosis, efek samping. Untuk bagian keempat itu ada masalah terkait obat, dan untuk yang kelima ada dokumentasi konsultasi atau tindak lanjut apoteker. Melalui formulir ini semua proses pengkajian terdokumentasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada masalah terkait obat. Untuk masalah terkait obat ini adalah setiap kondisi di mana terapi obat tidak menghasilkan hasil kesehatan yang diharapkan atau menimbulkan masalah pada pasien.
ada 8 jenis DRP, yaitu indikasi obat, obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis subterapi, dosis berlebihan, reaksi obat merugikan, interaksi obat, dan kegagalan penerimaan obat. Nah, untuk sebagai contohnya itu ada pasien hipertensi yang tidak diberikan obat meski tekanan darahnya tinggi, indikasi tanpa obat. Pasien mendapat antibiotik padahal tidak ada infeksi atau tanpa indikasi. Nah, pasien lansia diberi dosis terlalu tinggi, dosisnya berlebihan. Peran apoteker di sini adalah mengidentifikasi masalah tersebut, mengkonsultasikan ke dokter, serta memberi edukasi kepada pasien agar terapi berjalan aman dan efektif. Untuk selanjutnya itu ada swamedikasi dan tata laksana. Sekarang kita masuk ke bagian swamedikasi. Nah, swamedikasi itu apa? Pengobatan mandiri oleh masyarakat untuk penyakit ringan tanpa resep dokter. Contohnya sakit kepala, nyeri ringan, batuk, pilek atau demam. Nah, langkah-langkah dalam swamedikasi yang benar adalah identifikasi keluhan, sejak kapan munculnya, tingkat keparahan, apakah ada alergi atau penyakit lain, pemilihan obat yang tepat disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien, serta memperhatikan golongan obat. Untuk penggunaan sesuai aturan pakai, baca label, ikuti dosis, dan jangan melebihi anjuran. Kenapa harus ke dokter? Jika gejala tidak membaik serta beberapa hari muncul efek samping atau keluhan semakin berat, apoteker memiliki peran penting dalam swamedikasi, yaitu memberi edukasi agar pasien tidak salah memilih obat atau salah dosis. Selanjutnya itu ada tata laksana penyakit degeneratif dan formulir pemantauan. Dalam praktik farmasi klinis, penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia membutuhkan pemantauan jangka panjang. Oleh karena itu, tenaga kefarmasian menggunakan formulir pemantauan klinik pasien. Nah, untuk yang pertama itu ada hipertensi. Tata laksana mencakup non farmakologi, pola makan, rendah garam, olahraga rutin, dan kontrol stres. Farmakologi memberikan obat antihipertensi sesuai seperti amlodipin atau captopril. Formulir pemantauan hipertensi, identitas pasien, tekanan darah harian, obat yang digunakan, dan efek samping seperti pusing atau hipotensi. Nah, untuk yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe 2. Tata laksana untuk non farmakologi, diet seimbang, olahraga, dan manajemen berat badan. Farmakologi memberikan obat antidiabetik oral seperti metformin atau insulin jika diperlukan. Formulir pemantauan nilai GDP atau gula darah puasa, GDPP gula darah postprandial, dan HbA1c. Efek samping seperti hipoglikemia, nama obat,
dosis, dan tindak lanjut seperti edukasi pasien. Baik, di sini kita bisa simpulkan dari seluruh proses yang telah dibahas bahwa pelayanan kefarmasian bukan hanya kegiatan teknis penyerahan obat pada pasien, tetapi merupakan pelayanan profesional yang berpotensi pada pasien. Apoteker berperan sebagai tenaga kesehatan yang memastikan bahwa obat yang digunakan pasien benar, aman, efektif, dan memberikan hasil terapi yang optimal. Untuk yang kedua itu dalam pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai diperlukan sistem yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, memulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi hingga pelaporan. Semuanya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akurasi, dan akuntabilitas. Keteraturan dalam pengolahan ini akan mencegah kekurangan stok, kerusakan obat, serta pemborosan anggaran. Formulir yang digunakan pada tiap tahap juga memiliki fungsi vital sebagai bukti administratif dan alat kendali mutu. Nah, untuk yang ketiga itu penulisan resep yang benar merupakan fondasi utama dalam pelayanan kefarmasian. Resep bukan sekedar tulisan dokter, tetapi dokumen legal dan ilmiah yang berisi tanggung jawab medis dan kefarmasian. Nah, oleh karena itu setiap komponen resep mulai dari inskriptio, preskriptio, signatura, subskriptio, hingga pro harus dituliskan dengan jelas dan sesuai standar. Kesalahan kecil apapun dalam penulisan resep dapat menimbulkan resiko besar bagi keselamatan pasien. Keempat, pengkajian resep oleh apoteker merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan pasien. Sebelum obat disiapkan, apoteker harus menilai resep dari aspek administratif, farmaseutik, dan klinis. Melalui pengkajian yang menyeluruh, apoteker dapat menentukan potensi kesalahan seperti dosis tidak sesuai, interaksi obat, alergi, atau kontraindikasi. Proses ini tidak hanya mencegah kesalahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap profesi farmasi. Nah, yang kelima itu munculnya masalah terkait obat. Adalah tantangan nyata dalam praktik kefarmasian. DRP dapat menyebabkan terapi tidak efektif, memburuk kondisi pasien, bahkan menimbulkan efek samping serius. Oleh sebab itu, apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap setiap masalah obat yang ditemukan. Langkah-langkah seperti konsultasi dengan dokter, edukasi pasien, serta dokumentasi tidak lanjut merupakan bentuk nyata peran apoteker dalam menjaga keselamatan pasien. Untuk yang keenam itu ada swamedikasi atau pengobatan mandiri, menjadi bagian dari pelayanan kefarmasian yang tidak kalah penting di era modern. Masyarakat semakin mandiri dalam memilih obat, tetapi seringkali masih minim pengetahuan tentang dosis,
efek samping, dan waktu penggunaan. Nah, disinilah peran apoteker diperlukan untuk memberikan edukasi agar semua medikasi dilakukan dengan rasional, aman, dan bertanggung jawab. Dengan panduan yang tepat, masyarakat dapat mengatasi penyakit ringan tanpa resiko yang membahayakan. Yang selanjutnya dalam penanganan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan slipidemia diperlukan tata laksana yang terintegrasi antara terapi non farmakologi dan farmakologi. Penggunaan formulir pemantauan pasien menjadi alat penting untuk mencatat perkembangan kondisi, parameter klinis, efek samping obat, serta tindak lanjut terapi. Melalui dokumentasi yang baik, tenaga kesehatan dapat memantau keberhasilan pengobatan sekaligus mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Nah, selain itu, pelaporan efek samping obat melalui formulir kuning atau BPOM juga menjadi bentuk tanggung jawab profesional dalam sistem pharmacovigilance. Yang kedelapan, seluruh sistem pelayanan kefarmasian mulai dari penerimaan resep hingga evaluasi terapi harus dilakukan dengan etika profesi, disiplin, dan kejujuran. Apoteker tidak hanya bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdasarkan moral dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Setiap tindakan dilakukan harus didasari prinsip benar pasiennya, benar obatnya, benar dosisnya, benar cara penggunaannya, dan benar waktunya. Untuk kesembilan, keberhasilan pelayanan kefarmasian tidak lepas dari kerja sama tim kesehatan. Dokter, perawat, dan apoteker harus saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan terapi pasien. Apoteker menjadi penghubung antara dokter dan pasien, memastikan bahwa semua informasi tentang obat tersampaikan dengan jelas dan membantu pasien memahami cara penggunaan yang tepat. Ke-10, pentingnya untuk diingatkan bahwa pelayanan kefarmasian bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan dan promosi kesehatan. Apoteker memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat, kepatuhan minum obat, bahaya penggunaan obat tanpa aturan, serta cara penyimpanan obat yang benar di rumah. Dengan peran ini, apoteker ikut membangun budaya kesehatan yang lebih baik dari masyarakat. Selanjutnya itu, seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian harus selalu mengacu pada prinsip CPOB atau disebut juga cara pembuatan obat yang baik, dan CPOB distribusi serta peraturan pemerintah terkait dengan pemikiran mutu obat tetap terjamin dari produsen hingga ke tangan pasien tanpa mengalami penurunan kualitas yang bisa membahayakan. Nah, untuk yang terakhir, pelayanan kefarmasian adalah pilar penting dalam sistem kesehatan. Ia menggabungkan aspek ilmiah, etik, administratif, dan klinis menjadi satu kesatuan utuh yang bertujuan menjaga kesehatan, efektivitas, dan kesejahteraan pasien.
Apoteker sebagai garda terdepan dalam bidang farmasi harus memiliki kompetensi, kepedulian, dan integritas tinggi untuk melaksanakan peran ini. Dengan pemahaman yang kuat tentang pengelolaan obat, penulisan resep, pengkajian, serta pemantauan terapi, kita bisa memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan manfaat maksimal dari setiap obat yang digunakan. Itulah bentuk nyata kontribusi tenaga kefarmasian dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan manusiawi. Demikian pemaparan saya mengenai pelayanan kefarmasian yang mencakup alur dan formulir pengelolaan sediaan farmasi, penulisan dan pengkajian resep yang benar, identifikasi masalah terkait obat, serta swamedikasi dan tata laksana penyakit degeneratif. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pelayanan kefarmasian bukan hanya soal obat, tetapi juga tentang pelayanan, kemanusiaan, dan bertanggung jawab profesional. Setiap obat yang diberikan membawa harapan kesembuhan bagi pasien, dan disitulah peran apoteker menjadi sangat penting, memastikan bahwa setiap terapi berjalan aman, rasional, dan bermanfaat. Baik, mungkin dari saya dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.